إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang mengembalikan kepada kita kehidupan, bahkan yang menghidupkan hati kita dengan hidayahnya. Kalaulah bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala semata, kita tidak akan sujud, salat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala meneguhkan kita di atas agamanya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangi kehidupan kita dengan cahayanya di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di hati kita, dan juga menerangi kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mudah-mudahan memberi kita semangat untuk bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudari kita yang lain, mengajak mereka kepada kebaikan, membimbing, mengarahkan pada jalan yang lurus. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi nasan mafatihun lil khairi maghaliqun lisyarr, wa inna minan nasi nasan mafatihun lisyarri maghaliqun lil khairi, fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allahu mafatihasy syarri ala yadayhi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilahnya As-Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Dan Syekh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu taala mensyarah hadis ini di dalam salah satu buku beliau. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amal soleh, perbuatan baik, merupakan hasil dari akidah yang kokoh lagi bersih.
Seorang mukmin, wahai saudaraku, senantiasa takut dan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berusaha melawan hawa nafsunya dan godaan-godaan syaitan. Ia akan selalu lebih mengedepankan akhirat yang kekal dibandingkan dunia yang fana ini, sekalipun sangat menggoda dan menggiurkan. Ini dalam muamalahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam muamalahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia senantiasa taat dan takut kepada Allah. Dia senantiasa mengedepankan mahabbatullah atas semua makhluk. Dia senantiasa lebih mengedepankan akhirat al-baqiyah yang kekal dibandingkan dunia al-faniyah yang fana. Adapun muamalah dia, hubungan interaksi dia dengan manusia, maka dia adalah kunci bagi kebaikan. Petunjuk atau seperti pelita dalam kegelapan bagi orang. Dan dia juga lah yang menjadi kunci untuk menutup celah-celah pintu-pintu keburukan bagi manusia. Menjadi sebab tidak ditimpakannya bala dan azab kepada manusia oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agama kita, wahai saudara-saudariku, ketika ia membebankan kepada kita sebuah amalan, amal saleh, amalan tersebut bukan hanya sebatas untuk pribadi kita, kebaikan. Tetapi Islam menginginkan kebaikan yang sudah kita dapat, amal soleh yang sudah kita amalkan, juga berpengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi unasan." Sesungguhnya di antara manusia itu ada beberapa orang. Bukan semuanya, ada orang-orang tertentu. Allah jadikan dia kunci-kunci untuk kebaikan. Membuka pintu kebaikan. Dan kunci-kunci yang menutup pintu keburukan. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallahi khazainul khairi wasyarr." Di sisi Allah lah pundi-pundi kebaikan dan keburukan. Segala sesuatu yang baik dan buruk dalam hidup ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Bagian dari akidah kita meyakini segala ketetapan yang telah Allah tetapkan untuk makhluknya, yang baik maupun yang buruk. Indallahi khazainul khairi wasyarr. Di sisi Allah semata pundi-pundi kebaikan dan keburukan. Mafatihuha ar-rijal. Sedangkan kunci-kuncinya adalah manusia. Tentu yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fatuba liman ja'alahu Allahu miftahan lil khairi mighlaqan lisyarr. Beruntunglah orang yang telah Allah tunjuki, Allah jadikan kunci bagi kebaikan, penutup bagi keburukan. Wa wailul liman ja'alallahu miftahan lisyarr mighlaqan lil khairi. Celaka bagi orang yang Allah jadikan kunci pembuka keburukan dan penutup bagi kebaikan. Al-khair, kebaikan yang dimaksud di dalam hadis ini mencakup kebaikan secara materi maupun maknawi.
zahir maupun batin, segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia di dunia dan di akhiratnya. Segala sesuatu yang menghindari manusia dari kerusakan, kehancuran di dunia dan di akhirat. Berkata Imam At-Tibi rahimahullahu ta'ala menjelaskan maknanya. Wal ma'na alladhi yahtawi ala khairiyatil mal wa ala kaunihi syaran huwal musyabbah bil khazain. Faman tawassala bi fathi dhalikal ma'na wa akhrajal mal minha wa anfaqa fi sabilillah wa la yunfiquhu fi sabilis syaitan fa huwa miftahul khairi wa mighlaqun lisyarr. ومن توصل بإغلاق ذلك الباب في إنفاقه في سبيل الله وفتحه في سبيل الشيطان فهو مغلاق للخير ومفتاح للشر. Apa kata beliau? Makna yang terkandung dalam kebaikan mal misalnya, kebaikan dari segi aspek dari aspek harta atau materi, baik buruknya, di sini Allah umpamakan di dalam hadis yang kedua tadi dengan khazain, pundi-pundi. Maka maknanya barang siapa yang menjadikan harta tersebut untuk kebaikan, dia keluarkan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak digunakannya di jalan syaitan, maka dia telah menjadi kunci kebaikan, penutup bagi keburukan. Sebaliknya barang siapa yang tidak menggunakannya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan diinfakkannya untuk di jalan syaitan, maka dialah orang yang dimaksud, salah satu orang yang dimaksud di dalam hadis tadi, wailul wa wailun liman ja'alahu Allahu miftahan lisyarri wa mighlaqan lil khairi. Sementara Imam Al-Manawi di dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan hadis ini, kata beliau, fatuba husna au khairan, baik atau beruntung, kebaikan, wa huwa minat thayyib, dan itu diambil dari kata thayyib, aisyut thayyib, aisyun thayyibun, yaitu kehidupan yang baik. Jadi ini maksud tuba, keberuntungan yang dia dapat, kehidupan yang baik yang Allah anugerahkan kepada dia. Kebaikan itu, wahai saudara-saudariku, sesuatu yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan keburukan itu adalah yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila Allah tabaraka wa ta'ala ridha kepada hambanya, maka itu adalah tanda Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan dia kunci kebaikan. Kapanpun, dimanapun dia berada, bersama siapa dia berada, maka dia akan membawa berkah untuk manusia dari Allah tabaraka wa ta'ala, menjadi asbab kebaikan. Di dalam hadis ini, wahai saudara kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW memberi motivasi kepada kita untuk meraih keberuntungan, kebaikan di dunia dan di akhirat, salah satunya dengan menjadi kunci kebaikan dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih baik dari orang yang mengajak kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi gambaran kepada kita kebaikan apa kiranya, sebesar apa kebaikan yang diraih dan didapat oleh orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan ini, memberikan contoh dan suri tauladan yang baik, membimbing, mengajak manusia ke jalan Allah tabaraka wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya yang sahih, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan,
maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Subhanallah. Barang siapa yang sanna, memberikan contoh hasanah yang baik. Bagaimana sababul wurud hadis ini? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghimpun, mengajak kaum muslimin mempersiapkan diri untuk perang Tabuk. Dan dibutuhkan biaya yang sangat besar, dukungan harta, persiapan yang besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin untuk berinfak. Maka datanglah salah seorang sahabat membawa harta yang banyak, lalu dibentangkannya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdecak kagum. Lalu beliau bersabda. Lalu setelah itu orang berbondong-bondong ikut pula mengikuti sahabat ini untuk berinfak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah." Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, dia menjadi sebab orang melakukan kebaikan. Dia memberikan contoh sehingga orang berbondong-bondong termotivasi mengikutinya. Falahu ajruha. Maka dia mendapatkan pahala perbuatannya itu. Wa ajru man amila biha. Selain itu juga dia mendapatkan pahala orang yang mengikuti dia. Tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut sedikit. Oleh karenanya wahai saudaraku, manusia yang paling besar pahalanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Berapa kebaikan, berapa banyak kebaikan yang dia ajarkan kepada manusia. Lalu sampai akhir zaman, manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mengikuti, mengamalkan segala yang diajarkannya. Maka tidak akan bisa ada orang yang menandingi dan menyamai. Sebaliknya, barang siapa yang menjadi kunci keburukan bagi manusia, dia yang mencontohkannya, dia yang mengajaknya, dia yang mengajarkannya, maka dia berdosa dan mendapatkan pula dosa orang yang mengikutinya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqus min auzarihim syai'a. Sebaliknya barang siapa yang memberikan contoh, mengajarkan, mengajak kepada sesuatu yang buruk, sunnah sayyi'ah, maka dia mendapatkan dosa atas perbuatannya tersebut, mengajarkan orang, mengajak orang menjadi contoh untuk keburukan. Dan dosa orang-orang yang mengikutinya akan ditanggungnya. La ilaha illallah. Setiap orang yang mencontoh dia dalam perbuatan buruk itu, dia mendapatkan dosa, mengalir terus. Oleh karena itu, kata para ulama, anak Adam yang membunuh saudaranya dulu itu, maka dia menanggung dosa orang yang membunuh. Karena dia yang pertama mengajarkan, mencontohkan membunuh. Ditiru oleh manusia sesudah itu, maka dia menanggung dosa yang sangat banyak. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pelajaran yang lain selain hadis ini memotivasi kita untuk senantiasa bersemangat menjadi contoh dan suri tauladan yang baik, mengajak manusia kepada kebaikan. Para ulama menjelaskan, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki malaikat-malaikat
Bahkan ini juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang diutusnya ke bumi ini. Malaikat-malaikat ini berbicara di lisan manusia, di lisan anak Adam, dengan kebaikan dan keburukan yang ada pada diri manusia. Hadis yang semakna dengan ini ada diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Inna lillahi malaikatun fil ardi tantiqu ala alsinati bani Adam bima fihi minal khairi wasyarr. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat di muka bumi yang berbicara dengan lisan manusia, sesuai dengan kebaikan dan keburukan yang ada pada diri orang tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Lalu dia menyatakan sahih menurut syarat Muslim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Sahih Al-Jami'. Maksudnya saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, maksud hadis yang mulia ini seolah-olah malaikat ini menjadi penterjemah bagi apa yang ada di dalam hati manusia dari kebaikan dan keburukan, lalu diungkapkan di lisan. Nah, ketika unsur yang baik, unsur yang suci di dalam hati manusia lebih dominan, maka pasti akan nampak di luar diri dia. Nampak dalam penampilan-penampilan dia. Nampak dalam perbuatan, perilaku, kehidupan dia. Berupa akhlak, perbuatan, kebaikan-kebaikan. Nah, ini maksud. Ditampakkan nanti, dibimbing oleh malaikat. Jika kebaikan di hati dia, di dalam itu lebih dominan, maka ada kecenderungan dia untuk senantiasa berbuat baik. Tetapi sebaliknya, jika yang dominan di dalam hatinya adalah keburukan, malah kebaikan itu akan hilang, terbuang. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Hati itu laksana telaga. Sedangkan kebaikan yang Allah turunkan kepada manusia itu kebaikan syariat itu, petunjuk-petunjuknya diumpamakan seperti hujan. Ketika hujan turun dengan deras dan dia memenuhi telaga tersebut, lebih dominan kebaikan tersebut, maka dia akan memenuhinya. Lalu keburukan itu akan mengambang di permukaan, hilang, dibuangnya. Lihatlah gelas yang berisi air yang keruh. Ketika diisi dengan air yang bersih sampai penuh dan berlimpah, akhirnya air yang kotor keruh tersebut akan tumpah keluar, tertinggallah yang bersih. Nah, demikian juga apabila kebaikan itu semakin banyak dan dominan di dalam hati manusia, keburukan itu akan lambat laun akan hilang, terbuang, dihanyutkan. Oleh deras kuatnya kebaikan tersebut nampak dalam perbuatannya sehari-hari. Jika dia berbicara untuk Allah, karena Allah, untuk kebaikan. Tutur katanya lembut, santun, sopan, membuat orang-orang yang beriman senang, gembira, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan. Jika dia berbuat dengan tangannya,
maka manusia yang ada di sekitarnya tidak terganggu dan tidak tersakiti. Oleh karena itu, seorang muslim yang baik itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yang selamat orang Islam, kaum muslimin dari lisan dan tangannya. Selamat karena dia baik, menjadi kunci kebaikan dan nampak kebaikan yang ada di dalam diri dia dari penampilan dia. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga dari hadis yang menyatakan tuba, beruntunglah liman ja'alahu Allahu, bagi orang-orang yang Allah jadikan dia miftahan lil khair atau mafatih lil khair. Kunci kebaikan. Di sini kita juga bisa dapati pelajaran bahwa tidak sempurna keimanan seseorang itu sampai dia mencintai untuk saudara dia apa yang dicintai dia untuk dirinya sendiri. Bagaimana? Kita tentu tidak menginginkan keburukan untuk diri kita. Kita pasti menginginkan yang terbaik untuk diri kita. Berusaha menghindari, menjauhkan diri kita dari keburukan dan mara bahaya. Nah, bagian dari faedah hadis ini, seorang mukmin yang sempurna keimanannya, sebagaimana dia menginginkan dirinya terhindar dari keburukan, mendapatkan yang terbaik, kebaikan, begitu juga dia ingin atau yang dia inginkan terhadap saudaranya. Kunci kebaikan. Maka dia berusaha agar saudaranya itu seperti dia. Apa? Menjadi baik. Mendapatkan kebaikan. Dunia dan akhirat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Apa yang paling Anda cintai wahai saudara? Apa yang paling kita cintai? Kita ingin diri kita menjadi kaya. Kita ingin diri kita menjadi terkenal. Kita ingin menjadi diri kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Bukan itu saja. Tetapi yang paling diinginkan oleh seorang manusia itu sebenarnya dia ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Dia ingin selamat di akhirat. Seorang mukmin pasti ingin selamat di akhirat. Dan itu juga yang dia inginkan untuk saudaranya. Maka dia berusaha memberikan kebaikan itu kepada saudaranya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pelajaran yang lain, kesimpulan dan faedah, manfaat yang lain dari hadis yang mulia yang kita baca tentang kunci kebaikan tadi, kunci kebaikan dan keburukan tadi. Anjuran, motivasi dan dorongan kepada kita untuk menutup segala pintu dan celah keburukan selagi kita bisa. Karena keberuntungan di sini bukan hanya sekedar menjadi kunci kebaikan, tetapi juga maghaliqun lisyarr atau mighlaqun lisyarr, penutup dari keburukan. Kadang-kadang orang tidak menyadari perbuatan dia itulah yang menyebabkan keburukan. Orang tua misalnya, karena saking memanjakan dan sayang kepada anaknya, dibebaskannya menggunakan handphone. Anaknya masih kecil. Akhirnya tanpa disadarinya dia telah membuka pintu keburukan. Masalah sepele, tapi dampaknya sangat besar. Anaknya dibebaskan berselancar di samudra dunia maya. Kadang-kadang orang tidak sadar, sekolah sekarang pun aneh-aneh.
Kadang anak-anak kecil ditugaskan cari tugas di internet. Anak-anak mana tahu dia. Nah, ada salah seorang ikhwan bercerita. Dapat tugas anaknya dari sekolah. Anaknya masih kecil, dapat tugas. Suruh cari tentang makalah atau tulisan-tulisan informasi tentang mandi junub. Anak yang tidak tahu, ditulisnya saja di Google itu nanti kan. Tentang junub, keluar semuanya. Termasuk gambar-gambarnya. Kadang guru itu tidak menyadari. Akhirnya dia malah menjadi pembuka untuk keburukan yang sangat besar. Banyak seperti itu sekolah-sekolah guru-guru tanpa sadar. Cari di mana? Di internet cari. Di internet tanpa ada bimbingan dan arahan. Bayangkan. Keburukan yang akan terjadi pada anak itu nanti. Nah. Orang tidak menyadari, tidak memikir itu. Kalau dia paham hadis ini, dia akan berusaha menutup pintu keburukan itu sekecil-kecilnya. Orang tua tanpa sadar, misalnya. Keluarganya bebas nonton TV. Apa saja siaran, dia cuek saja, tidak peduli. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, dia sudah bukakan pintu keburukan di rumahnya. Bebas nonton apa saja. TV sekarang itu la ilaha illallah. Perempuan itu semakin bagaimana bisa seminim mungkin benang yang ada di pakaiannya itu. Nah, keluarganya, anak-anaknya. Maka sekarang jangan heran kalau banyak rumah tangga merasa hambar antara suami istri itu. Hambar kenapa? Karena di TV itu sudah puas dia menengok yang lebih lagi dari pasangannya. Sehingga hasrat dia bergejolak, dia inginkan yang seperti di TV itu. Tidak dia dapatkan pada pasangannya. Maka jangan heran sekarang ini muncul banyak sekali orang-orang yang dayus. Dia juga yang mulainya, yang membuka pintu keburukan itu. Seorang mukmin dia berusaha tutup segala pintu keburukan itu. Dia tidak rela untuk menjadi orang yang mengajarkan sunnah sayyi'ah. Dia mulai dari keluarga dia, diri dia. Bagaimana dia di keluarganya, di rumah tangganya. Apakah dia menjadi kunci kebaikan? Apakah dia sudah menutup celah-celah pintu-pintu keburukan? Kadang orang tak sadar. Dia beli misalnya sebuah koran. Koran ini kan macam-macam, bukan hanya sekedar informasi. Ada tipe-tipe jenis koran itu yang memang dibuatnya untuk hanya informasi kejahatan dan maksiat saja. Ada. Bahkan headline-nya itu tulisan besar-besar tentang maksiat saja. Tentang maksiat yang paling besar itu, yang vulgar-vulgar itu yang dibuatnya di depan itu. Sengaja dia untuk menggoda orang. Barangkali orang ini ingin mencari sesuatu informasi di situ. Sebenarnya tidak terlalu penting. Dibelinya, sudah dibelinya, diletakkannya begitu saja, dibuat, taruh sebegitu saja. Orang lain yang akan membaca menikmatinya. Lihat. Wah, dapat dia informasi-informasi yang tidak baik. Tanpa dia sadari dia sudah membukakan pintu keburukan untuk orang. Nah, perhatikan. Kadang kita tidak sadar. Informasi yang kita cari di situ tidak seberapa. Tidak pula penting dalam kehidupan kita. Tetapi bahaya, akibat, dampak buruknya yang ditimbulkan setelah itu, orang-orang yang membacanya setelah itu akan lebih besar. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika Anda ingin menjadi kunci kebaikan, kenali apa itu kebaikan. Apa saja pintu-pintu kebaikan tersebut. Apa cabang-cabangnya. Sehingga Anda bisa menjadi kunci kebaikan. Jika Anda ingin menjauhkan diri Anda dari kunci-kunci keburukan, ingin menjadi penutup pintu-pintu keburukan, maka juga kenali apa itu keburukan. Kenali untuk menjauhi dan menghindarinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang sahabat, araftu syarr la lisyarr. Aku mengetahui keburukan itu bukan untuk keburukan, tetapi untuk menjaga diriku darinya. Bahkan apabila tumbuh generasi yang tidak tahu keburukan, bukan berarti mencoba mencicipinya, bukan. Tidak mengenali apa itu yang buruk, maka dia akan terjerumus. Dia harus tahu, ini buruk, ini tidak baik, ini berbahaya. Dia harus tahu, agar dia bisa menghindarinya.
Maka segala kebaikan itu ada di dalam kitabullah, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala kebaikan itu kunci-kuncinya ada dalam qala Allah, qala Rasul. Dan segala keburukan adalah yang menyimpang, menyelisihi keduanya. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa memberikan semangat kita untuk menjadi kunci kebaikan, suri tauladan bagi yang baik dalam kehidupan kita ini, di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita. Dan juga mudah-mudahan kita menjadi yang terdepan untuk menutup pintu-pintu keburukan tersebut. Baik saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, silahkan bagi yang ingin bertanya tulis dan ajukan ke depan. Ketika seorang menjadi pembuka pintu keburukan sehingga banyak orang mengikutinya, apakah ketika dia bertobat dia tetap menanggung dosa orang yang melakukan apa yang dicontohkan tersebut? Atau sebaliknya bagi orang yang menjadi contoh dalam kebaikan tapi kemudian berpaling dari kebaikan yang dicontohkan? Saudaraku, ketika seseorang bertobat dari keburukan yang pernah diajarkannya kepada orang, maka yang pertama harus kita pahami, barang siapa yang bertaubat, maka dia seperti tidak berdosa. Hanya saja perlu diingat, setelah dia bertobat, hendaklah dia berjuang dan berusaha untuk menggantikan keburukan yang pernah dia contohkan, diajarkan kepada orang lain dengan apa? Dengan memberantas keburukan itu. Jadi tidak cukup hanya astagfirullah, taubat, saya tidak melakukan lagi, berubah, tidak. Dulu dia berjuang, tidak ada celah, tidak ada pintu, tidak ada jalan keburukan, melainkan dia tempuh dan dia ajarkan. Sekarang dia sudah baik, maka berjuanglah. Tidak satu pun pintu, celah, jalan untuk memberantas keburukan itu, melainkan dia tempuh. Seperti para sahabat dahulu, salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah mereka masuk Islam, apakah cukup masuk Islam saja padahal dahulu mereka mengajarkan sunnah sayyi'ah kepada orang-orang musyrikin, bahkan sampai memimpin perang dan segala macam terhadap Islam? Maka setelah masuk Islam, dia berubah menjadi kunci kebaikan dan berusaha memerangi keburukan-keburukan tersebut. Maka dengan itu insya Allah Allah akan hapuskan, Allah akan gantikan keburukan-keburukannya itu dengan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, barang siapa yang mengajarkan kebaikan lalu dia tergelincir melakukan dosa, meninggalkan kebaikan tersebut, apakah kebaikannya yang dilakukan oleh orang itu hilang? Zahirnya hadis tersebut tidak. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Manusia pasti bisa tergelincir. Barangkali seseorang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, lalu dia tergelincir, lalai dan lengah dalam masalah itu. Apakah lenyap semua pahalanya? Tidak. Karena di sini ada dua pahala yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, pahala mengajarkan yang baik. Itu lain. Kedua, pahala orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Maka yang hilang pahala yang pertama saja. Tapi yang kedua, orang mengikuti itu dia tetap dapat. Karena kalau kita katakan hilang, maka tidak ada orang yang bisa 100% istiqomah. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Bisa jadi dia tergelincir melakukan dosa. Karena itu tabiat manusia. Dan juga sebagian orang dia menganjurkan kepada kebaikan, tetapi dia tidak melakukannya karena satu dan lain hal. Misalnya itu bukan bagian dari kebaikan yang wajib. Lalu dia anjurkan orang untuk melakukannya, sementara bagi dia ada yang lebih wajib daripada itu. Sehingga dia tidak bisa melakukan itu. Nah, bagaimana orang ini? Dia tetap dapat kebaikan yang dia ajarkan walaupun dia tidak mengerjakannya. Disinilah Imam Malik mengatakan, apa kata dia? Rahimahullahu ta'ala, tidak semua yang kami ajarkan kepada kalian kami kerjakan. Karena mereka punya tanggung jawab yang besar. Misalnya, sholat malam, sholat tahajud. Seperti Imam Syafi'i. Ketika dia menginap di rumah Imam Ahmad. Dia tidak sholat tahajud. Orang sholat tahajud, sholat malam, qiyamul lail, dia tidak. Loh, masa imam seperti itu? Tetapi dia punya tanggung jawab yang lebih besar. Semalaman itu dia tidak tidur, mempelajari ilmu. Mengkaji ayat Allah, menyimpulkan hukum-hukum dan faedah-faedah dari satu ayat itu. Kalau orang sholat malam, hanya untuk diri dia saja kebaikannya.
dia mempelajari ilmu itu manfaatnya untuk seluruh umat. Maka terkadang kita lihat guru kita, Ustaz ini kok enggak seperti yang dibayangkan, orang semuanya rajin begini begitu dia. Dia tanggung jawab dia berat. Akhirnya dia mengedepankan yang paling wajib, yang paling wajib. Dia memikirkan untuk orang banyak, kita memikirkan untuk diri kita. Ini perbedaannya. Jadi kata Imam Malik, bukan setiap yang kami ajarkan kepada Anda kami kerjakan. Dan itu tidak menghalangi seseorang untuk berdakwah menjadi kunci kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Naam, tafadhal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kaitan dengan yang Ustaz ucapkan tadi, wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengucapkan apa yang tidak engkau kerjakan? Kaitannya itu dengan perkara-perkara yang wajib atau yang haram. Ya. Perkara-perkara yang wajib, yang haram, dia mengajak orang melakukan yang wajib tetapi dia sendiri tidak melakukan. Dia melarang orang dari perkara-perkara yang haram tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Adapun perkara-perkara yang mandubah, yang mustahabbah, setiap orang itu memiliki prioritas-prioritas dalam amalannya dan tidak mungkin semua orang itu bisa mengamalkan semuanya. Contoh para ulama kita. Ketika Imam Malik ditanya, kenapa dia tidak pergi berjihad? Padahal dia menganjurkan orang berjihad. Ada orang mengatakan sebagian ulama-ulama di zaman dia melakukan murabatah di perbatasan-perbatasan kaum muslimin melakukan ribat menghadapi orang-orang kafir. Imam Malik ditanya kenapa dia tidak pergi berjihad. Lalu beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan yang berbeda-beda untuk setiap orang. Dan Allah bukakan pintu kebaikan saya di ilmu di sini. Padahal di kitab dia ada bab jihad, dibawakannya hadis-hadisnya. Nah, jadi ada kewajiban-kewajiban yang lebih diprioritaskan. Bukan berarti dia tidak mau beramal, tetapi tidak mungkin manusia itu menghimpun semua kebaikan itu untuk diri dia. Maka mana dia yang lebih bisa? Ada orang yang dominan kebaikan pada dia dalam berinfak. Dia akan kurang dalam hal lain. Ada orang lebih dominan kebaikan kepada dia dalam berpuasa. Kurang pula dalam yang lain. Ada orang rajin membaca Al-Quran. Dominan dia cenderung. Dalam hal lain dia kurang pula. Ada yang dominan dalam hal ini. Ada yang dominan dalam hal ini. Tetapi yang semuanya dia lakukan bisa semuanya, itu sangat jarang terkumpul pada diri seseorang. Jadi celaan tersebut itu terhadap perkara-perkara yang wajib atau yang haram. Namun tetap kita tegaskan, ini bukan alasan untuk orang akhirnya malas-malasan. Tetap yang terbaik, yang afdol itu selagi dia bisa, apa yang diajarkan diamalkannya. Kecuali ada hal-hal yang menjadi uzur bagi dia untuk tidak mengerjakannya, dan itu bukan perkara yang wajib atau yang haram. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Sampai jam berapa? Hah? Sebentar lagi insyaallah sudah terang. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, jika memang tidak ada, mudah-mudahan betul-betul bisa menjadi kunci kebaikan bagi kita semuanya dan penutup keburukan. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.